Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya saya terima di sepanjang hidup, sehingga saya bisa mempresentasikan materi ini guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Fuad Hilmi SPDI MAG selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Semoga apa yang akan saya kemukakan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tria Antia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Perjuangan Tasikmalaya, kelas PGSDA, dengan NIM 210102023. Di sini, saya akan membahas materi mengenai Ghazul Fikri. Pengertian Ghazul Fikri. Ghazul Fikri berasal dari kata Ghazwul dan Al-Fikri, yang secara harfiah dapat diartikan perang pemikiran. Maksudnya ialah upaya-upaya gencar pihak musuh-musuh Allah untuk meracuni pikiran umat Islam agar jauh dari Islamnya. Lalu akhirnya membenci Islam dan pada tingkat akhir Islam diharapkan habis sampai ke akar-akarnya. Untuk secara istilah, Ghazul Fikri adalah penyerangan. Penyerangan dengan berbagai cara terhadap pemikiran umat Islam guna merubah apa yang ada di dalamnya sehingga tidak lagi bisa mengeluarkan darinya hal-hal yang benar karena telah tercampur aduk dengan hal-hal yang tidak islami. Lalu, tujuan Ghazul Fikri tersebut untuk apa? Salah satunya yaitu mendangkalkan akidah hingga permurta, menumbuhkan keraguan terhadap ajaran Islam. Yang mereka lakukan adalah mengobok-obok hukum-hukum Islam. Mereka menyebutkan hukum-hukum Islam sudah tertinggal oleh zaman, tidak bisa diterapkan lagi dalam kehidupan sekarang. Hukum potong tangan, rajam, jilid, dan sebagainya tidak manusiawi, melanggar HAM, dan berbagai macam komentar dari mereka yang bertujuan meragukan kaum muslimin dari agamanya. Kemudian, tujuan selanjutnya yaitu mereka menciptakan sekulerisme atau memisahkan agama dari kehidupan. Mereka mengatakan agama tidak perlu dibawa-bawa dalam aktivitas keseharian dan khususnya politik. Kemudian menumbuhkan Islamfobia baik pada kalangan umat Islam maupun kalangan non-Islam. Mereka menciptakan ide perang melawan teroris dan yang mereka jadikan sebagai teroris adalah umat Islam yang berjuang untuk menegakkan panji-panji la ilaha illallah di muka bumi ini dan negeri-negerinya. Kemudian, merusak moral kaum muslimin. Mereka merusak moral-moral kaum muslimin dengan cara memperkenalkan pergaulan bebas, free sex, clubbing, lagu-lagu cengeng tentang putus cinta, jatuh cinta, budaya pacaran, dan segudang aktivitas lainnya yang banyak dilakukan kaum muslimin sekarang. Ini khususnya anak muda. Kemudian memecah belah persatuan umat Islam. Mereka memakai pisau analis yang membagi-bagi kaum muslimin terdiri dari Islam radikal atau Islam fundamentalis, tradisionalis, dan Islam moderat. Kemudian melenggengkan kolonialisme baru di tengah-tengah dunia Islam. Mereka menjajah, merampas kekayaan negeri-negeri muslim untuk kepentingan negara mereka. Lalu, bidang-bidang apa saja yang diserang sebagai sasaran Ghazul Fikri? Salah satunya yaitu yang pertama, bidang pendidikan. Pendidikan adalah aspek penting yang menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa. Oleh sebab itu, bidang pendidikan merupakan target utama dari Ghazul Fikri. Ghazul Fikri yang dilakukan di bidang pendidikan diantaranya dengan membuat sedikit porsi pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, atau bisa disebut juga hanya 2 jam sepekan. Hal ini berdampak fatal pada fondasi agama yang dimiliki oleh para siswa. Dengan lemahnya basis agama mereka, maka terjadilah tawuran, seks bebas, pelajar yang meningkatkan AIDS, penyalahgunaan narkoba, vandalis, dan sebagaimananya. Kemudian yang kedua, bidang sejarah.
Sejarah yang diajarkan perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan semangat Islam. Materi tentang sejarah dunia dan ilmu pengetahuan telah Ghazul Fikri habis-habisan. Kemudian yang ketiga, bidang ekonomi. Ghazul Fikri yang terjadi di bidang ekonomi adalah konsekuensi dari moto ekonomi itu sendiri, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Ketika moto ditelan habis-habisan tanpa dilakukan filterisasi, maka tidak lagi memperhatikan halal atau haram. Yang penting adalah bagaimana supaya untung sebesar-besarnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Ghazul Fikri di bidang bahasa. Ghazul Fikri di bidang bahasa adalah dengan tidak diajarkannya bahasa Al-Quran di sekolah-sekolah karena menganggapnya tidak perlu. Hal ini nampaknya remeh, sebenarnya sangat besar akibatnya dan menjadi bencana bagi kaum muslimin Indonesia secara umum. Kemudian pengiriman pelajar dan mahasiswa ke luar negeri. Ghazul Fikri di bidang ini terjadi dalam dua aspek, yaitu brain drain dan brainwashing. Brain drain adalah pelarian para intelektual dari negara-negara Islam ke negara-negara maju karena insentif yang lebih besar dan fasilitas hidup yang lebih mewah bagi para pekerja di sana. Dari materi yang sudah saya bahas tadi, saya akan simpulkan secara singkat, yaitu efek globalisasi semakin terasa. Begitupun Ghazul Fikri, semakin terasa terutama di beberapa aspek, di antaranya aspek pendidikan, politik, pemerintahan, sosial. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda Islam hendaknya memahami akan bahaya dan aspek-aspek yang mempengaruhi kepribadian, moral, bahkan akidah. Dan untuk saran dari saya, semoga kita sebagai calon pendidik, utamanya saya, harus bisa memahami lebih dalam mengenai materi-materi pendidikan agama Islam sehingga kita bisa menjadi pendidik yang profesional dan akan mampu menciptakan anak didik yang cerdas, soleh dan solehah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.